Yo, kali ini gue mau bahas tentang ilustrasi light novel Classroom of the Elite volume 4.5 second year ya. Yang gue bahas di sini ilustrasinya dan ngasih sedikit spoileran yang gue dapet lah ya nantinya. Karena light novel Classroom of the Elite volume 4.5 second year sendiri itu belum rilis ya di Jepang. Untuk light novelnya sendiri bakal rilis di Jepang tanggal 25 Juni nanti untuk volume 4.5 second year ya. Dan untuk terjemahan Indonesianya ya paling nunggu sekitar 3 sampai 4 bulanan baru ada versi terjemahan fullnya ya. Walaupun belum rilis ya, tapi udah beredar lah ya untuk ilustrasinya ya. Oke, banyak banget ya hal menarik di ilustrasi volume 4.5 second year ini. Untuk gambar cover volume 4.5 ini bakal diisi sama si Nanase dari kelas 1D ya. Kemungkinan besar juga Nanase ini dapat SS-nya di volume kali ini ya. Untuk Hypnosis volume 4.5 second year ini, di volume ini para siswa setelah melakukan ujian di pulau tak berpenghuni selama 2 minggu, para siswa itu menikmati liburan musim panas di dalam kapal yang mewah selama seminggu ya, 7 hari. Di kapal yang mewah itu terdapat banyak banget fasilitas hiburan, contohnya itu kayak bioskop, kolam renang, dan tempat shopping gitu ya. Pokoknya mewah lah ya kapalnya ya. Dan di volume 4.5 ini ya, si Ryuan ini bakal berusaha menemukan pelaku yang menyerang Komiya CS di ujian di pulau tak berpenghuni yang lalu ya. Di sisi lain, Kiriyama dari kelas 3 itu menganggap kalau Ayano Koji adalah pengganggu. Sekarang Kiriyama itu sudah menyerah untuk menjatuhkan tahtanya Nagumo. Malahan sekarang Kiriyama itu ingin melindungi Nagumo dan sistemnya ya, karena sekarang kelas 3 itu udah pada tahap bersaing secara individu untuk lulus jadi kelas A ya. Untuk volume kali ini rada santai sih ya, ceritanya itu tentang seminggu atau 7 hari para murid yang liburan di kapal yang mewah. Nah, ilustrasi volume kali ini tuh terdapat 3 karakter baru yang dikenalin ya. Yang kiri namanya Yamamura Miki, teman satu kelasnya Sakayanagi dari kelas A. Yang tengah Tokito Hiroya, teman satu kelasnya Ryuen dari kelas B. Yang kanan Himeno Yuki, teman satu kelasnya Ichinose dari kelas C. Dan Himeno Yuki ini juga dapat solo ilustrasi ya, ilustrasi sendiri gitu ya, dipisah ya. Mungkin aja Himeno ini salah satu teman baiknya Ichinose yang penasaran sama hubungannya Ayano Koji sama Ichinose mungkin ya. Ya mungkin ya, itu tebakanku ya, tapi yang jelas masih belum tahu sih ya apa peran mereka bertiga ini ya dalam volume ini nantinya ya. Terus ada ilustrasi Sakura sama HCB yang pakai bikini. Wah, fan service men. Mereka berdua itu nggak terlalu mencolok di kelas, tapi pas pakai bikini bakal mengambil perhatian banyak orang tuh yang mereka berdua ya. Dan di volume kali ini Kushida dapat ilustrasi men ya. Masih ingat di volume 3 second year sebelumnya ya. Yap, Kushida itu dipermainkan sama Amazawa dari kelas 1 ya. Kemungkinan besar Amazawa ini udah masuk list orang yang bakal dikeluarin dari sekolah sama si Kushida ya. Kushida mungkin minta penjelasan dari Ayano Koji tentang siapa itu Amazawa. Karena pas Amazawa mempermainkan Kushida dulu, Amazawa itu bilang kalau Ayano Koji adalah orang yang istimewa bagi dirinya ya. Amazawa ini ya istilahnya udah ditandai sama Kushida, dan Kushida itu mau mencari kelemahan dari Amazawa ya. Itu mungkin ya menurutku ya. Tapi kalau dilihat-lihat juga si Kushida kawaii sih ya. Dan selanjutnya ada Lord Ayano Koji yang main piano men ya. Kalian masih ingat kan di animenya dulu pas Ayano Koji itu Beiwan sama Manabu baku hantam ya di season 1 ya dulu animenya ya. Di sana Ayano Koji itu bilang kalau dia itu belajar piano ya. Ternyata omongan Ayano Koji terhadap Manabu di animenya dulu itu bukan sekedar omongan doang. Ternyata Ayano Koji juga itu jago main piano beneran men ya. Tapi apa alasan Ayano Koji main piano ya? Apakah gara-gara paksaan orang-orang atau kehendaknya sendiri? Tapi kayaknya kehendaknya sendiri gitu. Ayano Koji bosen gitu di kapal dan akhirnya main piano, maybe ya. Ya kalau Ayano Koji main piano di depan publik atau siswa lainnya, pasti siswa lainnya itu bakal terkejut ya. Tapi mengingat Ayano Koji nggak mau mencolok, jadi ya mungkin kalau main di depan murid lain itu mustahil sih ya. Mungkin Ayano Koji main sendiri atau ditemanin sama Nagumo mungkin atau siapalah ya. Terus ada ilustrasi Nanase dari kelas 1 ya. Nanase ini lagi makan roti lapis ya. Kalau dilihat-lihat setelah ujian di pulau tak berpenghuni, Nanase itu semakin menghormati dan terpesona sama si Ayano Koji. Karena selama ujian berlangsung, Nanase itu selalu bersama Ayano Koji itu ya. Dan Nanase itu melihat segala tindakan yang dilakukan oleh Ayano Koji ya. Terus ada ilustrasi Horikita dan Ibuki. Di sini Horikita dan Ibuki kayaknya itu tambah akrab ya setelah mereka bekerja sama untuk
untuk melawan Amazawa di volume kemarin ya. Dan ada ilustrasi Ayano Koji dengan Sato. Kalian masih ingat sama Sato kah? Ya, Sato ini salah satu cewek di kelas D yang suka sama Ayano Koji. Dan Sato itu sempat nembak Ayano Koji di volume 7.5 kalau nggak salah ya. Tapi Ayano Koji menolak Sato di sana ya. Tapi nampaknya Sato di sini itu belum menyerah ya terhadap Ayano Koji. Sebelum jalur kuning melengkung, pepet terus pokoknya ya. Bisa dilihat Sato itu masih nempelin Ayano Koji ya. Sato adalah teman dekatnya Karuizawa dan Sato udah tahu kalau Karuizawa itu pacaran sama Ayano Koji. Di volume 1 second year dulu Sato itu sempet nampar Karuizawa ya setelah tahu kalau Karuizawa itu pacaran sama Ayano Koji ya. Karena di NTR gitu ya, ditikung ya. Padahal yang suka duluan itu Sato ya. Dan ada ilustrasinya si Kiryuin Senpai pakai bikini ya. Dengar-dengar sedikit spoileran nih ya. Kiryuin itu mengaku di depan Kiriyama kalau dia itu adalah pacarnya Ayano Koji. Dan mungkin aja Kiryuin itu juga bakal bantu Ayano Koji untuk mengatasi Nagumo ya. Mungkin ya. Terus ada ilustrasi Sakayanagi. Seperti biasa Sakayanagi itu dengan senyum iblisnya ya. Dengan manisnya senyumnya. Dan gue juga penasaran apa perjanjian yang dibuat Sakayanagi sama Ryuen di volume sebelumnya ya. Terus ada ilustrasinya Ichinose sedang nangis ya. Dari ilustrasi ini kita itu udah tahu apa jawaban Ayano Koji terhadap Ichinose di volume sebelumnya. Di volume sebelumnya itu kan Ichinose itu nembak Ayano Koji di hutan tuh ya. Dan ya jawaban Ayano Koji itu udah kelihatan dari ekspresinya Ichinose. Ichinose itu ditolak sama Ayano Koji. Dari awal animenya rilis saja udah ada clue kalau si Ichinose itu bakal ditolak ya. Karena yang ngisi suaranya Ichinose adalah Nao Toyama. Dan Nao Toyama ini kebanyakan mengisi suara karakter yang tertolak contohnya kayak Yui Gahama, terus siapa lagi ya, pokoknya banyak lah ya karakter yang diisi Nao Toyama itu tertolak semua ya, rata-rata ya udah diramal dari animenya ya. Ichinose dikasih seiyuu yang sering tertolak terus ya. Cukup bersabar ya untuk tim Ichinose ya. Dan menurut kalian gimana pas Ayano Koji nolak Ichinose nya itu bilang apa Ayano Koji? Coba komen menurut kalian ya. Bisa jadi Ayano Koji itu bilang gini ya, maaf Ichinose, aku tidak ada perasaan apa-apa terhadapmu. Atau mungkin Ayano Koji itu bakal mengaku kalau dia itu udah pacaran sama Karuizawa. Kalau menurutku Ayano Koji bakal nolak Ichinose tanpa memberitahukan hubungannya dengan Karuizawa sih ya. Karena Ayano Koji juga nggak mau ngasih damage terlalu banyak ke Ichinose gitu ya. Kalau Ichinose tahu udah Ayano Koji udah punya pacar, mungkin lebih terpukul lagi si Ichinose ya. Atau mungkin Ayano Koji bakal nolak halus ya, misalnya aja gini ya, terima kasih Ichinose, aku senang mendengar perasaanmu, tapi maaf aku tidak punya perasaan seperti itu terhadapmu. Mungkin gitu ya. Ini cuma perkiraan dariku ya, nggak usah dibawa serius ya, karena novelnya sendiri itu belum rilis karena cuma ada ilustrasinya doang. Jadi gue itu cuma berangan-angan atau menebak doang di sini ya. Dan kalian juga bisa menebak di kolom komentar, oke? Dan gue berharap Ichinose itu mentalnya kuat dan gak gampang menyerah karena hal itu ya. Kalau Ichinose nyerah gitu aja gak bakal seru sih. Tapi untung aja ya kelasnya Ichinose yang turun ke kelas C di semester kemarin karena ujian di Pulau Tak Berpenghuni kali ini bisa naik lagi ke kelas B ya. Kalau turun ke kelas D itu fix Ichinose bakal hancur lebur sih ya. Udah ditolak terus turun ke kelas D ya kan. Tapi untung aja naik ke kelas B lagi ya. Dan terakhir ada ilustrasi paling epic dan paling banyak dibicarakan di volume 4.5 second year kali ini, yaitu adalah ilustrasi kiss-nya Ayano Koji dan Karuizawa. Sebenarnya Ayano Koji dan Karuizawa itu juga pernah kiss di volume 2 atau 3 second year kemarin ya. Tapi mungkin mereka kiss lagi gitu ya. Mungkin mereka kiss kali ini kissnya itu di kamar ya. Mereka tuh kiss setelah adegan ini mungkin dan langsung menuju ke ini. Dari sini mungkin Ayano Koji lebih memilih Karuizawa ketimbang Ichinose Tim Ichinose langsung down mentalnya lihat ini ya. Dan ilustrasinya mereka kiss itu ada 2 ya. Wah, tim Ichinose terpukul sih melihat ini ya. Dan untuk isi chapter volume 4.5 second year nanti bisa kalian lihat di sini ya, oke?
Dan yap, itu aja sih pembahasan untuk ilustrasi volume 4.5 second year Classroom of the Elite. Sebagian besar yang ku katakan tadi itu cuma perkiraan dari gua ya, menurutku ya. Jadi belum tentu terjadi atau betul ya, tapi ada sebagian juga yang ku dapat dari spoiler maupun setelah baca yang versi trialnya. Untuk yang mau baca versi trialnya gue bakal kasih di deskripsi ya linknya ya. Dan itu aja video kali ini, makasih buat yang udah nonton. See you next video, bye bye.